Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi bersaing perusahaan dominan dan strategi optimasi marketing mix guna mata kuliah studi kelayakan bisnis yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Nila Kartika Sari, dan dengan dua rekan saya, Afisatul Makia dan Hilda Pradipta. Oke, saya akan menjelaskan tentang strategi bersaing perusahaan dominan, yakni terdiri dari 4 strategi. Yang pertama, strategi penurunan harga. Yang kedua, analisis dinamis. Ketiga, strategi bisnis. Dan yang keempat, strategi pesaing kecil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi penurunan harga. Perusahaan dominan perlu mengetahui dengan persis besarnya pasar dan tingkat pertumbuhannya. Apabila pasar besar, maka dibutuhkan juga penambahan jumlah pemasokan barang yang semakin besar untuk memaksa perusahaan baru keluar dari pasar. Dan apabila jika perusahaan tumbuh dengan cepat atau semakin cepat pertumbuhannya, maka semakin besar kapasitas yang diperlukan oleh perusahaan dominan untuk memasok pasar. Semakin kecil pasar, dan jika pasar tidak tumbuh, maka strategi ini semakin mudah untuk dilaksanakan. Karena permintaan terbatas dan perusahaan memiliki struktur biaya yang sama, pesaing pun menerapkan penurunan harga. Jika selisih antara harga dan biaya semakin besar dan diikuti oleh semakin meningkatnya pasang pasar, maka laba yang diperoleh perusahaan pesaing juga besar. Ini berarti tersedia peluang lebih besar lagi mereka untuk terus bertahan dan bahkan mungkin dapat berkembang jauh lebih besar. Demikian sebaliknya. Strategi yang kedua yakni analisis dinamis. Dalam analisis ini sama sekali mengabaikan faktor waktu, yang dalam hal ini berupa sejauh mana tingkat kecepatan yang dimiliki oleh perusahaan dominan dalam memperbesar pemasokan barangnya. Juga sama sekali belum mempertimbangkan kemampuan perusahaan baru dalam memperluas kapasitas produksinya. Bukan tidak mungkin perusahaan baru tersebut ternyata juga memiliki kemampuan untuk lebih dahulu menguasai pasar dan jumlah barang yang lebih banyak dengan waktu yang relatif singkat. Jika dengan memperhatikan faktor waktu, maka perhitungan tentang siapa dari perusahaan dominan atau perusahaan baru yang lebih siap dan lebih cepat meningkatkan jual barang yang dijual menjadi penting. Bila perusahaan dominan lebih siap, maka strategi perusahaan pasang pasar lebih mudah dilaksanakannya. Kemudian yang ketiga, yakni strategi bisnis. Perencanaan strategi bahwa strategi jangka panjang diturunkan dari usaha perusahaan untuk mencari dasar keunggulan bersaing dari strategi generik, yaitu ada 3. Yang pertama yakni mengejar untuk mencapai biaya rendah atau overall cost leadership dalam industri. Untuk pengendalian biaya dalam overall cost leadership dilakukan efisiensi biaya yang dapat diperoleh dari milik karyawan yang berpengalaman. Pengendalian biaya overhead, meminimalkan biaya penelitian dan pengembangan servis, binargawan, perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengejar untuk menciptakan produk yang unik untuk pelanggan yang bervariasi atau diferensiasi. Diferensiasi ini dapat dilakukan melalui dimensi citra rancangan atau merek, teknologi yang digunakan, karakteristik khusus, dan servis pada pelanggan, dan mempunyai distribusi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mengejar untuk melayani permintaan khusus pada satu atau beberapa kelompok konsumen atau industri. Jadi memfokuskan pada biaya atau diferensiasi. Untuk menjadi perusahaan dominan adalah dengan cara menang bersaing, yakni menggunakan 2 cara.
pertumbuhan internal dan pertumbuhan eksternal. Dicapai dengan cara pertumbuhan internal karena bekerja dengan efisien. Misalnya, perusahaan mampu menerapkan strategi harga termurah atau cost leadership strategy. Akibatnya, pesaing secara bertahap akan meninggalkan pasar dan pada akhirnya hanya tinggal beberapa perusahaan yang akan tetap bertahan. Salah satu di antaranya akan menguasai pasar dan kemudian menjadi perusahaan dominan. Kemudian cara pertumbuhan eksternal, yakni melalui merger horizontal. Salah satu dari berbagai perusahaan yang beroperasi di pasar melakukan akuisisi terhadap perusahaan pesaingnya. Akibatnya jumlah pesaing berkurang. Dengan demikian, akuisitor memiliki kesempatan untuk merebut pasang pasar yang lebih besar lagi. Baik, masih dalam pembahasan strategi bersaing perusahaan, pada slide ini akan dibahas mengenai strategi pesaing kecil. Jadi, jika ada perusahaan dominan di suatu pasar tertentu, maka ini juga berarti bahwa semua pesaing yang ada dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Oleh karena itu, tidak kalah pentingnya adalah usaha untuk mengetahui strategi bisnis yang mungkin dapat dipilih oleh perusahaan pesaing yang relatif kecil tersebut atau fringe competitors untuk membesarkan perusahaan. Untuk itu dapat diterapkan beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah menekan biaya yang ditanggung seefisien mungkin, khususnya biaya tetap. Yang kedua, perusahaan pesaing juga dapat memilih strategi fokus. Dan yang ketiga, perusahaan pesaing juga perlu menerapkan strategi diferensiasi produk. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai strategi optimasi marketing mix. Sebelumnya, definisi dari marketing mix atau bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong yaitu marketing mix is the set of marketing tools that the firm must to pursue its marketing objective in the target market. Yang berarti bauran pemasaran adalah sejumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Untuk itu, untuk menunjang keperluan tersebut, perusahaan perlu memenuhi unsur-unsur marketing mix yang terdiri atas 4 hal, yakni produk, price, place, and promotion. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai 4 unsur tersebut. Unsur yang pertama adalah produk atau produk. Menurut Hermawan Kertajaya, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, yang meliputi barang secara fisik, jasa, kepribadian, lokasi, organisasi, dan gagasan atau buah pikiran. Selanjutnya adalah tingkatan produk. Untuk merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami tingkat produk, yakni yang pertama adalah produk utama atau inti atau core benefit, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Yang kedua adalah produk generik atau generic product, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar atau rancangan produk minimal agar dapat berfungsi. Tingkatan yang ketiga adalah produk harapan atau expected product, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya serta layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Tingkatan yang keempat adalah produk lengkap atau augmented product, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk pesaing. Tingkatan yang terakhir adalah produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan suatu produk di masa yang akan datang. Jadi, agar produk tersebut berhasil, maka haruslah dilakukan penelitian dan pengembangan produk. Unsur marketing mix yang kedua adalah price atau harga. Jadi, harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah barang atau jasa dan dibayar dengan sejumlah uang. Terdapat dua metode penetapan harga. Yang pertama adalah
Cost plus pricing method. Penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit, ditambah dengan suatu jumlah menutupi laba yang diinginkan pada unit tersebut. Metode yang kedua adalah markup pricing method, yakni penetapan harga jual setelah menambah harga jual dengan jumlah markup atau kelebihan harga jual di atas harga beli tertentu. Dari kedua metode tersebut, yang paling banyak digunakan oleh para pedagang adalah markup method, karena sebagian besar pedagang eceran dan pedagang besar ditentukan dengan menggunakan kenaikan harga yang biasa dipergunakan oleh para pedagang. Jadi tujuan dari penetapan harga tersebut adalah untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, perusahaan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan dapat laku di pasaran. Tujuan selanjutnya adalah untuk memaksimalkan laba. Tujuan dari penetapan harga ini adalah untuk mengharapkan penjualan meningkat sehingga laba dapat pula ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau harga tinggi. Tujuan selanjutnya adalah untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Tujuan selanjutnya adalah mutu produk. Tujuan ini untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi dan biasanya harga jual ditentukan setinggi mungkin. Dan tujuan yang terakhir adalah karena pesaing. Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing, tujuannya adalah harga yang ditawarkan tidak melebihi harga yang ditawarkan oleh harga pesaing. Unsur marketing mix yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat atau lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas atau bertempat dan melakukan operasi atau kegiatannya. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas tersebut. Berarti salah satu interaksi yang sangat mempengaruhi lokasi adalah konsumen mendatangi lokasi yang menawarkan jasa. Kotler menyatakan bahwa saluran distribusi terdiri atas perangkat lembaga yang melakukan segala kegiatan atau fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu, manajemen harus dapat memilih saluran distribusi dengan memperhatikan kemungkinan lingkungan penjualan sekarang dan kemudian hari. Dalam pembagiannya, terdapat beberapa saluran distribusi. Setidaknya ada 4, yakni yang pertama, saluran distribusi untuk barang konsumsi. Perantara yang melakukan fungsi penyaluran barang dari tangan konsumen ke tangan konsumen akhir ada 3 macam, yaitu agen, pedagang besar, dan pengecer. Saluran distribusi yang selanjutnya adalah saluran distribusi untuk barang produksi. Ada 4 macam kombinasi saluran untuk kelompok barang industri, yakni yang pertama saluran distribusi langsung, yang kedua saluran menggunakan satu perantara distributor industri, yang ketiga saluran industri. Distribusi ini dapat dipakai oleh perusahaan dengan pertimbangan bahwa unit penjualannya terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Dan keempat, pada umumnya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen yang memiliki departemen pemasaran. Selanjutnya, saluran distribusi yang ketiga adalah manajemen saluran distribusi. Saluran distribusi pada dasarnya merupakan sistem perilaku yang kompleks karena di dalamnya terjadi interaksi antara manusia dan perusahaan untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan perusahaan. Saluran distribusi yang terakhir adalah lokasi yang strategis. Penentuan lokasi untuk pemasaran juga mempengaruhi jumlah volume penjualan produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai faktor pertimbangan pemilihan lokasi. Jadi faktor-faktor yang menentukan penentuan lokasi itu ada akses, visibilitas, lalu lintas, lokasi parkir, ekspansi, lingkungan persaingan, dan peraturan pemerintah. Unsur marketing mix yang terakhir adalah promotion atau promosi. Menurut American Marketing Association atau AMA,
Sales promotion is media and non-media marketing pressure applied for a predetermined limited period and time in order to stimulate trial, increase consumer demand, or improve product quality. Jadi dari definisi tersebut menunjukkan bahwa promosi merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan non-media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen, atau untuk memperbaiki kualitas produk. Selanjutnya adalah elemen-elemen promosi. Terdapat 4 elemen promosi. Yang pertama adalah advertising. Advertising menurut Burke adalah penyampaian pesan-pesan penjualan yang diarahkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang persuasif dan bertujuan untuk menjual barang, jasa, atau ide. Elemen yang kedua adalah sales promotion. Sales promosi mengajak konsumen agar membeli barang sekarang yang sedang ditawarkan. Elemen promosi yang ketiga adalah public relation. Artinya mengajak masyarakat untuk memiliki image yang baik terhadap perusahaan. Melalui public relation dapat membentuk pandangan baik dan mencegah berita-berita tidak baik dari masyarakat. Elemen promosi yang terakhir adalah personal selling, yakni dengan cara yang unik, tidak mudah diulang, dengan menciptakan two-way communication antara ide yang berlainan antara penjual dan pembeli. Cara ini adalah satu-satunya yang dapat menggugah hati pembeli dengan segera, dan pada lokasi dan waktu itu juga diharapkan konsumen dapat mengambil keputusan membeli. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu efektivitas marketing mix dalam masa kehidupan produk. Masyarakat tidak begitu mengetahui dan mengenal setiap produk yang dicoba ditawarkan oleh produsen. Baru lambat laun kemudian, sesuai dengan berjalannya waktu, produk tersebut dikenal oleh mereka. Proses yang digambarkan seperti tersebut tadi, sejak dari pengenalan produk, perkembangan volume penjualan yang pesat, kemandekan, dan kemudian penurunan, sering disebut sebagai masa kehidupan produk atau yang disebut product life cycle. Tahapan-tahapan dalam konsep product life cycle mendapatkan perhatian khusus dari marketing mix yang digunakan, karena tidak setiap produk mengalami keseluruhan proses tersebut dan masa kehidupan produk akan mempengaruhi penjualan serta laba. Setiap masa kehidupan produk memiliki kombinasi urutan prioritas marketing mix yang perlu dilakukan. 5 tahapan masa kehidupan produk, urutan prioritas marketing mix yang perlu dilakukan yaitu: yang pertama, perkenalan. Urutan prioritas dari marketing mix adalah produk dalam lini kualitas produk, kemudian advertensi, harga, serta kemudian baru pelayanan. Yang kedua yaitu kedewasaan. Penggunaan harga dalam mempengaruhi penjualan akan sangat menentukan. Baru kemudian advertensi, kualitas produk, dan pelayanan. Yang ketiga yaitu kejenuhan. Packaging dapat digunakan sebagai alat utama, baru kemudian advertensi, kualitas produk dan pelayanan, dan kemudian harga. Yang keempat yaitu penurunan. Kombinasi urutannya adalah advertensi, pelayanan, kualitas produk, packaging, serta harga. Dan yang kelima yaitu penentuan kombinasi serta urutan marketing mix, yang dimana didasarkan pada kemungkinan pengaruhnya terhadap penjualan, yang dalam hal ini diukur dengan elastisitas masing-masing marketing mix terhadap penjualan. Selanjutnya yaitu model linear effect marketing mix. Model ini mencoba menguraikan pengaruh dari kombinasi marketing mix yang dijalankan oleh perusahaan terhadap penjualan yang diakibatkan olehnya, dan pengaruh yang terjadi diasumsikan menunjukkan pada hubungan linear. Beberapa asumsi lain yang digunakan dalam metode ini yaitu diantaranya: yang pertama, marketing mix mempunyai konstanta pengaruh terhadap penjualan. Artinya, tanpa ada usaha apapun akan tetap terjadi penjualan. Yang kedua, masing-masing marketing mix tersebut berpengaruh secara independen dengan tidak diperhitungkan adanya multikolonialitas dan autokorelasi.
Yang ketiga yaitu biaya per unit untuk masing-masing marketing mix adalah tetap. Dengan mendasarkan diri pada asumsi-asumsi tersebut, model umum persamaannya adalah Q sama dengan K minus P kecil P besar plus A kecil A besar plus D kecil D besar plus R kecil R besar, di mana keterangannya Q sama dengan penjualan, K sama dengan konstanta, P, A, D, R kecil sama dengan koefisien masing-masing marketing mix, dan P, A, D, R besar sama dengan marketing mix, yang dimana price, advertising, service, dan kualitas produk. Jika asumsi tersebut dipenuhi, maka penyelesaian mencari kombinasi marketing mix yang optimum dapat diselesaikan dengan model linear programming. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.